wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata kaitannya dengan budaya positif modul 1.4. Lanjut. Agenda pada hari ini yaitu adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, ketiga tanya jawab atau umpan balik, yang keempat penutup. Mari kita awali acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan pematik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Topik dalam modul 1 tentang budaya positif. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol. Keenam, restitusi mengenai signifikan restitusi. Topik yang pertama yang akan kita bahas adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ada kategori perubahan paradigma mengenai stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang kalau pertama mengenai stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teorinya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model apa itu? Ya, berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Selanjutnya, nah di sini ada bagian mengenai disiplin positif. Teorinya menurut Dr. William Fraser. Di sini ada saling berkaitan antara makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan universal serta signifikan restitusi. Apakah makna disiplin? Disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai? Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan dunia. Nilai-nilai kebajikan universal
suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi ini prinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif ya. Lanjut. Kita masuk topik kedua mengenai teori motivasi, lingkungan dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal, motivasi eksternalnya, internal dan mengenai tujuan disiplin positif. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Merdeka sendiri menurut Dian Dirangkara itu memiliki arti tidak akan terlepas dari perintah, melainkan akan tetapi juga akan membuat cakap buat pemerintah diri sendiri. Ya, Dirangkara pemikir di sini sendiri itu meliputi ada pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Ini dari cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi sendiri itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Ini tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Topik yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila dari kendaraan roda 2? Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini ada bentuk dari kaitannya budaya positif. Di situ ada nilai positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Di situ ada contoh tentang
Bagi dua kelas sudah mempunyai yang namanya kesepakatan kelas. Di situ contohnya, satu, kami dan guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel P dan D. Di situ meliputi ada berbuat, bekerja, diterima dan dimiliki. Sedangkan tabel T-nya itu ada terdengar, terlihat, berperilaku. Ada tabel I-nya bekerja, mendengar, berperilaku. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan D. Di sini ada contoh D, hormat. Terdengarnya, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terdengarnya, berempati terhadap perasaan orang lain. Sedangkan berperilakunya itu tersenyum ramah. Hormatnya, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak tampak sepertinya itu tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Sebagai contoh yang bekerja itu tampak seperti teman bekerja dan menyimak guru, tidak tampak sepertinya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Di sini ada dua perbandingan mengenai peraturan dan keyakinan kelas. Untuk peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu sama halnya dengan tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain itu sama halnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, sama halnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan, sama halnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, sama halnya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, sama halnya menghormati orang lain atau bersahabat. Gunakan masker itu sama halnya kesehatan, keselamatan. Perubahan pada modul 1.4. Penambahan materi pada dihukum oleh penggunaan yang semula ada 5 unsur atau hasil riset menjadi 8. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensinya. Sebagai contoh, saya bacakan satu saja ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena pengen ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensinya setuju apa tidak itu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena pengen ke sekolah. Iya. Termasuk hukuman atau konsekuensinya? Hukuman. Lanjut, satu aja ya contohnya. Nah, di sini ada
tadi ya mengenai hubungan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, maka konsekuensinya anak mengambil disiplin. Hukuman paksaan, maka konsekuensinya stimulus pelanggaran. Selanjutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensinya anak belajar untuk mengakui perbuatan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai, konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Masuk? Nah, sini ada tabel mengenai identitas gagal, identitas sukses. Ada hukuman, ada disiplinnya itu berbagi dua, konsekuensi dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusinya itu merupakan pilihan. Dia tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Masih banyak ya, itu bisa dibaca. Lanjut aja. Topik yang keempat yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu kira-kira apa saja ya? Bapak Ibu, kasih sayang, terus apa lagi? Penguasaan, terus gimana? Kesenangan. Bapak Ibu berarti butuh kesenangan di hidup ya. Ya di situ kebutuhan dasar manusia itu terdiri ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima, bertahan hidup. Lanjut ya. Topik yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Di sini ada video. Kira-kira bisa diberikan ya? Tidak bisa. 5 posisi kontrol. Di sini ada pendukung, membuat orang yang merasa bersalah. Ada teman, ada pemantau, ada manajer. Motivasinya belum berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, sekarang teman mengeluarkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantaunya menghitung dan mengukur. Menghargai diri sendiri itu sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya sendiri. Nah, pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Dan di sini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kamu pernyataan beda. Enak nggak didengar kira-kira Bapak Ibu? Gak enak ya. Di sini sebagai penghubung ya. Ayolah lakukan diri ibu atau bapak sebagai teman. Lebih enak kadang-kadang ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker tinggal hari ini? Di sini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah itu? Nah, ini sebagai manajer dan gambarannya sebagai penghukum pernyataan-pernyataannya kamu selalu yang paling terakhir.
sini ada contohnya. Kalau kamu tidak enak, saya akan. Apa yang kamu yakini bagaimana kamu menghadapi masalah ini? Lanjut. Selanjutnya topik yang ke-6, segitiga restitusi. Di sini ada video sebenarnya. Kemarin saya sudah beli tadi. Diperhatikan ya.
Itu tadi cuplikan video mengenai segitiga restitusi. Di situ dicontohkan ada masalah di suatu sekolah. Di sini segitiga restitusi sendiri itu terdiri dari tiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi itu sendiri itu gunanya itu ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Tetapi juga masalahnya perlu kita lihat, masalahnya itu merupakan masalah yang ringan, sedang, atau berat. Kalau kemungkinan permasalahannya sendiri itu ringan, tidak usah menggunakan segitiga restitusi. Tapi beda kalau nanti permasalahannya berat, nah itu nanti boleh menggunakan segitiga restitusi. Maka ini Bapak Ibu Guru dilanjut. Di sini ada penjabaran mengenai menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ketika menstabilkan identitas, kita memanggil anak yang berkaitan, yang bermasalah ini menggunakan kata-kata seperti itu. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Yang selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love and belong, fun atau survival. Nah, guru berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Bahwa kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul jika permasalahannya benar lagi. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi keesokan harinya? Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ini masuk keyakinan kelas ini. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kira-kira kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa sih yang kamu rasakan ketika kamu melakukan kesalahan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi, lanjut. Di sini ada intervensi 30 detik. Intervensi
Referensi ini bila membantu murid kembali ke tujuan sekolah dengan cukup singkat dan dengan cara kooperatif. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Dua, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ketiga, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Yang keempat, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Selanjutnya, apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ketika kita menghadapi permasalahan pada murid-murid di Bapak Ibu guru. Selanjutnya, apa tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Dan yang terakhir, apa yang kamu inginkan? Perlakuannya seperti apa? Jadi kita tidak boleh ketika menghadapi anak yang bermasalah itu langsung marah-marah, tidak boleh. Harus kita dekati, dalami dulu permasalahannya seperti apa. Kaitannya dengan budaya positif itu di sini ada filosofi Gajah Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, yang selanjutnya visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolahan, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi kita tidak bisa mengubah kodrat murid itu sendiri. Kita hanya sebagai pendidik, Bapak Ibu guru, kita hanya bisa menuntun. Ya, lanjut. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Jadi kita harus satu visi dan misi Bapak Ibu. Tidak bisa visi kita itu sendiri-sendiri, karena kita satu rumah, ibaratnya seperti itu. Selanjutnya, budaya. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan pembuatan prakarsa perempuan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Biru laut seperti kolam, ikan paus pasir jalan. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada yang mengganjil. Ya ada nih. Ya boleh ya ada.
saya menjadi lebih bersih.